Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas bab 13 yaitu Basic Linux Information. Pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini terdapat banyak sekali, mulai dari Basic Linux, User, Group Order, Chain Ownership, Check Permission, Execute Permission, Review Mode, dan yang lain-lain ya teman-teman. Kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu Basic Linux. Nah oke, di sini teman-teman, jika suatu file mempunyai permission read, kita bisa membuka file tersebut. Nah, kemudian jika direktori mempunyai permission read, kita bisa melihat direktori tersebut ya teman-teman. Kemudian jika write, kemudian jika file memiliki permission write, kita bisa memodifikasi. Dan direktori kita bisa membuat atau menghapus ya teman-teman. Kemudian permission execute, untuk file itu kita bisa merunning file tersebut dan direktori kita bisa cd ya teman-teman. Nah oke, kita langsung saja ke Debian-nya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah berada di Debian servernya, kemudian saya juga sudah berada di terminal. Kita coba ls-l terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita perhatikan di sini teman-teman. Di sini jika itu diawali dengan D itu artinya itu sebuah direktori ya teman-teman. Namun jika bukan D awalannya itu termasuknya ke file ya teman-teman. Nah di sini kita juga akan membahas apa itu RWF ya teman-teman. Jadi RWF ini permission dari direktori desktop ini ya teman-teman. Kemudian direktori ini terdapat pada user, VBox user, dan group VBox user. Dan kita juga sudah mengetahui pada bab sebelumnya bahwa sebuah user memiliki grup dengan nama user itu sendiri ya teman-teman. Nah itu teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai materi yang kita lanjut ke materi check ownership ya teman-teman. Nah di sini kita bisa ls-l atau ls saja. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah file ownership ya teman-teman. Jika teman-teman belum memiliki filenya, teman-teman bisa membuatnya dengan tingkat touch ownership.txt seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan ls-l. Oke, di sini kita bisa lihat file ownership itu milik user, VBox user, dan grupnya itu VBox user ya teman-teman. Nah, nanti dalam materi chain ownership ini kita akan membuat satu user lagi, di mana user itu memiliki hak kepemilikan untuk file ownership ini ya teman-teman. Nah kita langsung saja masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Memasukkan password. Nah jika sudah, teman-teman bisa masuk ke perintah sudo add user, kemudian usernya ya teman-teman. Di sini nama usernya itu berarti user ya teman-teman. Dan di sini kita bisa enter saja. Oke, di sini kita tuh disuruh masukkan password nih teman-teman, masukkan passwordnya saja. Jika sudah, retap ya teman-teman passwordnya. Nah di sini tuh kita enter saja ya teman-teman, tidak usah diisi. Nah jika sudah muncul seperti ini, teman-teman ketik yes saja, kemudian enter. Nah jika sudah, kita bisa melihatnya di sini ya teman-teman. Kemudian ls. Nah di sini sudah terdapat user new user ya teman-teman nih. Oke, nah teman-teman kita di sini clear saja ya teman-teman. Jika sudah disalon exit terlebih dahulu saja, kemudian saya akan ls-l. Nah di sini tuh tadi user barunya nih, user itu masuknya order ya teman-teman, jadi hanya bisa write saja ya teman-teman. Nah di sini kita akan mengubahnya, langsung saja kita pergi ke root terlebih dahulu, kemudian masukkan password. Nah di sini teman-teman bisa mengetikkan perintah chown, kemudian new user, kemudian titik 2, new user lagi, dan nama filenya ya teman-teman yaitu ownership.txt. Oke, jika sudah kita bisa enter saja. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian hapus email.
Oke, di sini file ownership sudah berubah kepemilikan dari yang tadinya VBox user, nih di sini teman-teman. Nih, kemudian berubah menjadi new user ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita tadi kan sudah belajar mengenai chain ownership, chain permission, user kebetulan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar chain permission dan execute permission ya teman-teman. Kita langsung saja ke tujuannya. Nah, oke di sini kita klik terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan satu file lagi dengan perintah touch. Kemudian filenya itu namanya permission.txt ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa ls-min untuk mengecek. Oke, sudah ada file permission.txt ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa permission dari file ini, permission ya teman-teman, itu untuk usernya itu memiliki izin read dan write. Nah, kemudian grupnya hanya memiliki permission read dan untuk order itu read ya teman-teman. Kita akan menambahkan permission untuk file permission txt ya teman-teman untuk grupnya. Nah, nanti di sini tuh terdapat seperti permission user yaitu rw. Nah, di sini perintahnya itu chmod, kemudian group itu g ya teman-teman, kemudian itu plus dan write. Kemudian ini nama filenya yaitu permission txt, kita enter. Nah, di sini kita bisa ls-min untuk melihat. Oke, di sini permission untuk grupnya itu sudah nambah ya teman-teman menjadi write. Nah, selanjutnya bagaimana nih kalau saya ingin new user saya tadi yang sudah kita buat ya, itu masuk ke grup VBox user untuk dapat mengakses file permission txt ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa clear saja dengan mengetikkan Ctrl plus R ya teman-teman. Nah, jika sudah kita langsung masuk ke root lagi. Kemudian kita cd ya teman-teman. Dan kita ls. Maka di sini kita akan membuat new user tadi masuk ke grupnya VBox user ya teman-teman. Sini kita bisa ketikkan perintah sudo usermod min g-nya besar ya teman-teman. Kemudian ini user ini ya teman-teman VBox dan new user. Nah, jika sudah kita bisa enter. Nah, coba kita masuk ke rootnya new user ya teman-teman. Kita enter. Terus kita masuk ke fontnya VBox user ya teman-teman. Nah, di sini tuh permissionnya di-net ya teman-teman karena kita belum mendapatkan permission execute untuk tadi ya teman-teman. Nah, oleh karena itu kita di sini akan menambahkan permission execute ya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian chmod group tambah execute, kemudian VBox user ya teman-teman. Kemudian kita kasih slash karena ini sebuah directory, kita add. Nah, jika sudah teman-teman, kita juga harus menambahkan ini nih, permission execute untuk ordernya, tidak hanya untuk grup ya teman-teman. Kita hapus dan ini ganti menjadi all. Kemudian kita pindah. Nah, oke teman-teman, tadi setelah saya masuk ke dalam cd VBox user, kita bisa ketikkan perintah ls ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba masuk ke dalam file permission ini ya teman-teman. Di sini untuk masuk ke permission txt kita bisa mengetikkan perintah nano, kemudian filenya txt ya teman-teman, kita enter. Oke, di sini kita sudah bisa masuk ya teman-teman. Karena tadi kita sudah menambahkan execute ya teman-teman, kita bisa execute dan tadi permission untuk grupnya itu sudah write dan write ya teman-teman. Ini untuk keluar kita bisa ketik ctrl+s. Nah, jika sudah, nah kemudian teman-teman bagaimana nih kalau kita ingin menghapus permission
read dan write. Nah, ataupun salah satu dari itu ya teman-teman. Nah, kita masuk dulu, exit dulu ke tadi VBOK user ya teman-teman. Nah, kita clear saja. Kita ls min l. Kita ingin menghapus permusuhan read dan gini ya teman-teman. Write itu pada file permission teman-teman bisa mengetikkan perintah seperti tadi. Chmod, kemudian G. Nah, di sini tuh ada perbedaannya nih. Tadi kan kita menambahkan permission dengan menggunakan tanda plus ya teman-teman. Nah, kita jika ingin menghapus, sebaliknya kita menggunakan min ya teman-teman. Ini sudah write pada file permission tx. Nah, jika sudah, kita bisa enter ya teman-teman. Kita lihat lagi apakah sudah terhapus. Ya, di sini sudah terhapus ya teman-teman nih. Cuma ada read ya teman-teman. Untuk teman-teman kita bisa saja lanjut ke materi execute permission ya teman-teman. Nah, kita masuk ke define saja. Nah, kita teman-teman semuanya di sini kita akan melanjutkan materi ke permission execute atau execute permission ya teman-teman. Di sini pertama-tama kita masuk ke root terlebih dahulu, so kemudian masukkan password, kita confirm ya teman-teman, dan kita ls. Nah, jadi di sini terdapat kesalahan sedikit ya teman-teman. Pada materi-materi sebelumnya saya menggunakan user ini VBOK untuk user pertama dan new user untuk materi tadi untuk change ownership ya teman-teman. Nah, karena kan user VBOK ini terdapat trouble ya teman-teman, saya ganti user VBOK ini menggunakan user Marsa Caca ya teman-teman ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba masuk ke rootnya new user ya teman-teman terlebih dahulu. Kemudian kita cd Marsa Caca ya teman-teman pakai slash. Nah, di sini tuh permissionnya denied ya teman-teman karena kita belum menambahkan permission write dan execute. Nah, itu caranya teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi sudah masuk ke root. Nah, di sini kita bisa kita clear dulu bentar. Nah, kita di sini bisa mengetikkan perintah chmod seperti yang tadi ya teman-teman. Kemudian group kita tambahkan permission write untuk user Marsa Caca ya teman-teman. Dan kita enter. Kemudian kita juga menambahkan permission execute, kita enter. Nah, kemudian teman-teman untuk ordernya kita juga menambahkan permission execute ya teman-teman dan write. Kita ubah menjadi permission write. Oke, enter. Nah, di sini kita bisa langsung ls min l saja. Nah, di sini ternyata teman-teman belum mendapat permission write ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan dulu perintahnya sama tadi chmod. Untuk order kita tambahkan permission write, kita enter. Kemudian juga untuk group ya teman-teman, kita tambahkan permission read. Kita enter, kemudian kita ls min l. Oke, di sini sudah terdapat permission read, write, execute, read, write, execute ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan mencoba masuk ke rootnya new user ya teman-teman. Kemudian kita cd Marsa Caca, kita slash. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman lihat, saya sudah berhasil masuk ke ini ya teman-teman, cd Marsa Caca ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingat bila suatu directory mempunyai permission execute, kita bisa meng-cd seperti ini teman-teman. Nah, tapi jika file memiliki sebuah permission execute, kita bisa merunning file tersebut. Nah, di sini kita coba exit terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba terlebih dahulu untuk menghapus permission execute ya teman-teman. Kita menggunakan perintah sama chmod g plus execute. Sorry teman-teman. Kalau ingin menghapus itu menggunakan min dan ini execute kepada user. Nah, jika sudah kita enter. Kemudian kita lakukan yang sama pada order ya teman-teman.
Enter. Nah, di sini saya akan mencoba ls min l terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihatnya sendiri pada user ataupun direktori Marsa Caca ini execute-nya sudah hilang nih teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan masuk ke Marsa Caca terlebih dahulu. Dan ls, kemudian cd. Kita clear ya teman-teman. Oke, di sini kita ls. Di sini kita ls min l ya teman-teman. Sorry teman-teman, hanya ls. Oke, di sini teman-teman, ketika suatu file itu memiliki izin execute, kan kita bisa merunning file tersebut nih teman-teman. Nah, tapi kalau file tersebut memiliki akhiran .txt seperti ini, itu tidak bisa kita running ya teman-teman. Kalau kita ingin merunning suatu file tersebut, kita harus membuat file baru dengan belakangnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat file baru ya teman-teman dengan menggunakan perintah touch. Kemudian supaya kita bisa running seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Kemudian kita bisa nano, kemudian file tadi ya teman-teman, save. Nah, di sini kita akan membuat script ya teman-teman. Kita bisa ketikkan echo, kemudian tanda petik hello world, kemudian tanda pentung, sorry teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ke tanda petik lagi, tik 2. Nah, di sini jika sudah teman-teman bisa langsung ctrl plus x, kemudian y, dan enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke root-nya user. Kita enter password. Nah, jika sudah di sini kita akan mencoba merunning ya teman-teman pada tadi file contoh esa. Di sini perintahnya untuk running itu cukup titik dan slash, kemudian nama filenya ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat sendiri permission denied karena dari file contoh ini tidak memiliki permission execute ya teman-teman. Kita bisa balik lagi ke user pertama saya, yaitu Marsa Caca. Di sini kita bisa ls min l. Sorry, ls saja ya teman-teman. Nah, ls min l, nah di sini kan muncul. Nah, pada contoh sh ini ya teman-teman, ini kita bisa lihat sendiri itu tidak memiliki permission execute ya teman-teman. Nah, oke, karena tidak ada permission execute, kita tambahkan lagi ya teman-teman. Kita masuk ke Marsa Caca terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini ya teman-teman, kita bisa mengetikkan perintah chmod. Kemudian user, untuk user kita tambah dulu permission execute untuk file contoh esa ya teman-teman. Nah, di sini kita enter saja. Kemudian kita ulangi juga untuk grup ya teman-teman. Kita ganti J, kita enter. Kemudian kita ganti lagi untuk G itu order ya teman-teman. Kita enter. Nah, jika sudah kita bisa langsung ke Marsa Caca. Nah, di sini kita clear terlebih dahulu. Akan mencoba merunning ya teman-teman. Di sini langsung saja kita coba merunning contoh sh. Nah, di sini sudah bisa nih teman-teman merunning dari file contoh sh ini. Nah, oke, saya akan mereview sebentar tentang chmod ya teman-teman. Jadi chmod itu perintah yang kita gunakan untuk menambahkan atau mengubah suatu permission pada tadi. Contohnya kita mengubah permission pada file ya teman-teman, seperti chmod, kemudian tadi group plus execute contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga menggunakan ini chmod untuk
menghapus suatu permission ya teman-teman. Caranya sama saja teman-teman seperti menambahkan permission, namun bedanya di sini misal kita akan menambahkan grup, itu kita menggunakan min ya teman-teman. Kita akan menghapus execute misalkan untuk file contoh laser. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, semuanya kita langsung saja lanjut ke materi chmod number ya teman-teman. Nah, bedanya itu tadi kita kan menggunakan chmod dengan huruf seperti ini untuk mendeskripsikan grup ya teman-teman. Kita mau mengubah permission execute untuk grup. Nah, pada materi kali ini teman-teman, chmod itu diubah menjadi angka seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini contohnya execute itu sama dengan number yaitu untuk 1 ya teman-teman. Kemudian untuk write itu sama dengan 2. Kemudian untuk write itu sama dengan 4 ya teman-teman. Seperti itu. Nah, oke, kita langsung saja mempraktekannya ya teman-teman. Di sini pertama-tama kita membuat suatu directory terlebih dahulu atau file menggunakan touch. Kemudian di sini saya beri nama number permission ya teman-teman .txt. Dan di sini kita bisa ls min l. Nah, oke, di sini kita bisa lihat number permission txt ini permissionnya untuk user ya teman-teman. Permission untuk user itu read dan write. Kemudian group itu read dan order itu read ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini kita akan mengubah permission itu ya teman-teman. Yang pertama itu kita akan mengubah menjadi read, write, dan execute yang titik. Nah, kemudian yang untuk grup kita ubah menjadi read dan write, kemudian order juga read dan write ya teman-teman, seperti itu. Dan kita langsung saja teman-teman ketikkan perintah chmod, kemudian 75756 ya teman-teman. Kemudian number itu salah teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kenapa saya menuliskan perintah dengan 756 ya teman-teman. Jadi kita akan bahas. Nah, 7 itu merupakan penjumlahan ya teman-teman. Karena tadi kita ingin pada user ingin mengakses hak akses penuh, read, write, dan execute. Jadi di sini tuh kita bisa lihat nih teman-teman. Read itu nilainya 4, write itu 2, dan execute itu 1. Nah, kita jumlahkan itu menjadi 4 ditambah 2 itu 6, dan 6 ditambah 1 itu 7. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian 5, kita bisa lihat tadi kita ingin menambahkan execute dan write ya teman-teman. Jadi execute itu kan nilainya. Nah, kemudian untuk yang 5 ini, tadi kan kita ingin ini untuk order kita tambahkan execute ya teman-teman. Jadi read ditambah execute itu sama dengan 5. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kemudian untuk ini yang 6 itu karena kita ingin menambahkan read dan write ya teman-teman. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman di sini kita bisa enter. Kemudian kita bisa ls min l. Nah, oke teman-teman bisa lihat sendiri di sini number permission txt itu permissionnya sudah berubah ya teman-teman menjadi seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin menghapus permission tersebut ya teman-teman dengan number. Nah, misal di sini saya akan menghapus permission execute ya teman-teman. Nah, di sini sama menggunakan perintah chmod, namun di sini tuh diubah angkanya menjadi 6 ya teman-teman. Karena kita ingin menghapus, karena di sini kita akan menghapus read dan write. Nah, di sini tuh nilainya berarti 6 ya teman-teman. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Oke. Di sini kita bisa langsung enter saja. Kita ls min l lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman. Nih. Nah, oke teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke materi. Tadi kan kita sudah membahas chmod dengan number. Kemudian kita akan membahas chown pada directory ya teman-teman. Langsung saja kita ke Debian. Nah, jadi teman-teman, chown ini merupakan perintah untuk mengubah kepemilikan ya teman-teman.
sebelumnya kita juga sudah mencoba di materi sebelumnya. Namun itu kan kita mengubah suatu kepemilikan file ya teman-teman, bukan direktori. Nah, kemudian kita akan mencoba mengubah kepemilikan dari sebuah direktori ya teman-teman. Di sini yang pertama-tama kita memerlukan untuk membuat direktori ya teman-teman, jangan perintah ke dir. Di sini saya namanya dir1 saja. Nah, kemudian kita akan masuk ke dir1 slice. Nah, kemudian kita membuat suatu direktori lagi di dalam home-nya dir1 itu dir2 ya teman-teman. Nah, di sini kita aneh saja. Kemudian kita akan membuat dir3 ya teman-teman yang ada pada CD-nya dir2. Nah, di sini kita bisa angkat dir, kemudian dir2, kemudian kita slice dir3 ya teman-teman, kita enter. Nah, kemudian di sini kita coba masuk ke CD-nya dir2 ya teman-teman. Kita enter. Kemudian kita ls di sini. Oke, sudah ada dir1, dir2, dan dir3 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa exit saja ya teman-teman. Dan exit lagi. Kita clear saja. Sini kita ls min l untuk melihat detailnya. Nah, di sini sudah ada dir1 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kita akan mengubah kepemilikan dari dir1 ini. Ini kan miliknya Marsha Caca ya teman-teman. Kita akan mengubah kepemilikannya ke new user tadi yang sudah kita buat, namun di sini tidak ada new user ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa mengetikkan camut ya teman-teman. Sorry teman-teman larat, itu kita bisa mengetikkan pindah calon, kemudian kita new user, kemudian kita titik 2, new user lagi, dir1 ya teman-teman. Kita enter teman-teman, kemudian kita bisa ls min l ya teman-teman. Oke, di sini ya teman-teman, dir1 sudah berubah menjadi milik new user dan grup new user ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman kita akan mencoba masuk ke dalam direktori dir1-nya. Sorry teman-teman, dir1. Nah, kita bisa ls dir2. Kemudian di sini kita bisa ls min l. Nah, oke teman-teman, kita bisa lihat sendiri di dir2 ini kepemilikannya itu belum berubah menjadi new user ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa mengingat kembali tadi kita membuat direktori dir2 itu di dalam direktori dir1 ya teman-teman. Namun ini yang berubah kepemilikan hanya dir1. Nah, bagaimana caranya kita mengubah semua kepemilikan dari dir1, dir2, dan dir3 itu menjadi new user? Nah, kalau menggunakan cara yang seperti tadi atau dengan perintah count seperti tadi itu kan sepertinya sangat rumit gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada cara cepatnya. Namun di sini kita bisa menghapus dulu ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita harus menghapus tadi hak kepemilikan tadi kembali ke Marsha Caca terlebih dahulu ya teman-teman. Sini kita mengetikkan perintah count, kemudian Marsha Caca dir1 ya teman-teman. Enter. Min L kita. Nah, sudah berubah kembali ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja kita akan mencoba mengubah semua kepemilikan dari dir1 kemudian dir2 dan dir3 yang ada di dalam dir1 ini ya teman-teman. Kemudian perintahnya itu bisa ketika nanti count ya teman-teman. Namun di sini tuh kita tambahkan min, kemudian kita tambahkan car besar, kemudian kita new user ya teman-teman. Ubah ke user mana, kemudian dir1 kita kasih slash ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini kita bisa ls min l terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, direktori dir1 ini sudah berubah menjadi new user. Kemudian kita akan coba ke dir1, kita ls min l ya teman-teman. Kayak di sini direktori dir2 yang ada pada dalam direktori dir1 sudah berubah kepemilikan menjadi new user ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba masuk ke dir2 untuk melihat dir3 ya teman-teman.
Kita ls min l saja langsung. Nah, oke, di sini tier 3, teman-teman. Sudah berubah juga menjadi new user ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu chmod pada directory ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita kan sudah mencoba perintah chmod ya, teman-teman. Tapi itu kan di suatu file. Nah, sekarang kita akan mencobanya di directory ya, teman-teman. Nah, oke, langsung saja ya, teman-teman. Kita di sini exit terlebih dahulu. Kita juga sudah bisa clear. Nah, di sini kita akan membuat satu directory lagi untuk chmod ini di pada directory ini ya, teman-teman. Nah, kita edit. Nah, di sini saya akan menamainya dengan chmod test saja ya, teman-teman. Sudah kita enter. Kita bisa ls min l. Nah, di sini tuh kita bisa lihat chmod test ini permission untuk usernya itu read, write, dan execute ini ya, teman-teman. 3 read, write, execute. Nah, kemudian untuk order itu read dan execute sama, dan order itu cuma bisa read dan execute. Sini kita akan mencoba untuk menghapus permission usernya itu untuk. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghapus permission execute di user ya, teman-teman. Kita bisa bikin catatan kecil di sini. Nanti permissionnya akan seperti ini untuk user, read, write. Kemudian untuk permission di grupnya itu kita menambahkan write ya, teman-teman. Jadi nanti akan terlihat seperti read, write, execute ya, teman-teman. Kemudian pada order juga kita tambahkan write ya, teman-teman. Jadi nanti akan terlihat read, write, dan execute. Seperti itu ya, teman. Langsung saja di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Pertama-tama kita hapus permission execute pada user ya, teman-teman. Menggunakan perintah tadi chmod user min execute. Tadi nama filenya chmod test. Cari, teman-teman, nama direktorinya ini. Nah, kalau direktori itu jangan lupa kita tambahkan slash pada akhirannya ya, teman-teman. Karena itu adalah sebuah direktori. Ya sudah, kita enter. Kemudian untuk menambahkan execute write kita sama menggunakan chmod. Untuk itu grup ya, teman-teman, grup. Jadi tadi berubah menjadi plus. Kemudian write with dan chmod test. Kemudian slash, kita enter. Kemudian sama, kita juga akan menambahkan permission write untuk order ya, teman-teman. Kita bisa langsung enter saja. Jika sudah, kita bisa ls min l. Oke, teman-teman semuanya, di sini kita lihat pada chmod test ini paling atas. Di sini untuk user hanya terdapat permission read dan write ya, teman-teman. Kemudian untuk group itu read, write, execute ya, teman-teman. Nah, untuk order juga sama, read, write, dan execute ya, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu dulu pembahasan kita pada bab 13 kali ini. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya.